Kita bahas masalah lemahnya KPK ya. Nah, jadi begitu. Jangan lupa passwordnya meledak. Hehe. Bang Madin langsung melaporkan, bilang ini konten kebencian ya. Salah Bang Madin, ini konten edukasi bro. Ya, ini konten edukasi bro. Itulah cemennya mereka bro. Lanjut. Tentang masalah KPK ya. Yang mencari orang yang hilang. Ya, orang yang hilang. Jadi itu ya. Jadi begitu bro. Lagi apa sih? Akun kuntilanak Gendorowo. Bahas masalah Gendorowo ya. Itu bro. Sehat selalu Bun. Amin. Selalu sehat ya. Penontonnya juga sehat walafiat. Jadi ada orang yang apa namanya? PO apa ada orang utan MPO orang utan. Berarti empuk dong yang komen itu. Ya kan? Ya kan? Kamu juga orang utan ya kan? Nah, tuh makanya nggak paham tentang edukasi ya kan? Nah, gitu, Bro. Jangan lupa ya passwordnya diulang ya, meledakkan mereka. Kenapa saya mau sindir masalah yang namanya KPK ya. KPK kok lemah sekarang ya, dari masalah yang namanya dana hibah pada waktu sebelum Pilpres, dana hibah yang di Jawa Timur ya kan, itu kok melempem gitu kan. Itu dana hibah itu pertama. Kedua, masalah gratifikasi pajak 3.000 triliun lemah juga, ya kan? Nggak ada yang namanya KPK ini ya gebrakin keluarga-keluarga yang di bagian-bagian pajak kemarin yang terkena gratifikasi masalah pajak itu mencapai 3.000 triliun itu. Nggak ada. Lemah lagi yang namanya KPK. Ya kan? Selamat malam juga. Ketiga, gratifikasi masalah jet pribadi lemah lagi, apalagi ini menyatut masalah anak Mulyono, ya kan, lemah lagi, begitu bro, ya kan? Nah, jadi begini, KPK kok semakin kesini ya semakin enggak mendukung rakyat gitu, ya. Kenapa yang digunakan itu kan ada hal-hal tanda tanya. Ya kan, yang hilang itu kemana? Bukan hilang Pak Asep, itu ngilang, menghilang, hilang sama ngilang, menghilang itu beda ya, menghilangkan jejak ya, ngilang sama hilang itu beda ya, ya siapa namanya, Sarwono MC apa Gonbal, nulis aja nggak becus, bilang Gonbal lagi ya, nulis aja lo nggak beres ya. Gimana sidang 7 terpidana ya, gimana kamu tonton aja dulu ya. Kenapa nanya mesti saya, kata Pak Jokowi ya, tanyakan nama Jaksa Agung, begitu kan jawabnya Bapak Jokowi kan, begitu kan. Sakit hati Bu, koruptor tumbuh subur. Nah, kita bahas kembali masalah yang namanya dana hibah di Jawa Timur lemah, ya kan, karena apa? Nah, karena mengarah ke sana. Kedua, masalah dana yang namanya gratifikasi pajak lemah lagi, ya kan? Nah, sekarang gratifikasi yang namanya jet pribadi lemah lagi. Kok nggak bisa dia ya? Kalau KPK itu taringnya panjang begini bro ya. Layangkan surat pemanggilan pertama. Nggak juga datang pemanggilan kedua. Nggak juga datang, bagaimana caranya dia datang? Begitu dong. Itu baru. Ya. Nggak ada stres ya, kamu aja yang stres denger saya ini, karena orang yang kamu dukung ya
Orang yang kamu dukung itu ya menyatut masalah gratifikasi jet pribadi. Ya kan? Ya kan begitu kan? Nah, maka kamu kalau ada orang ingin ya menegakkan keadilan ini sebagaimana kita bernegara, sebagaimana kita ingin pemimpin ini yang jujur dan amanah, kamu tidak suka. Kamu tidak suka. Ya kan? Nah, begitu. Nah, jadi yang namanya edukasi saya suka atau tidak ya bagi yang pro dan kontra itu silakan. Ya, bagi yang tahu ambil positifnya. Ya kan begitu. Ya kenapa? Gratifikasi pajak kalau saya nggak peduli itu mau anak Mulyono, mau anak siapa kek. KPK harus uji nyali ya. Nyalimu itu harus kenceng. Itu untuk KPK. Kenapa? Kasih layangkan surat pertama. Untuk yang namanya gratifikasi jet pribadi. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Salam semua ya. Begitu. Kalau nggak bisa, nggak juga datang di pemanggilan pertama, layangkan lagi surat kedua. Datang lagi. Begitu dong. Itu untuk khususnya untuk KPK. Nggak boleh rakyat Indonesia ini kritik masalah itu. Ya. Nah, kalau masih kedua, nggak bisa juga datang, kata Bapak Jokowi, gigit dengan cara saya sendiri. Seharusnya begitu KPK. Ya. Saya harus gigit dengan cara saya sendiri kalau main-main. Begitu dong. Ya, kan belum turun dari jabatan. Seharusnya dia unjuk taring, ya kan? Ya, unjuk taring seharusnya dia. Ya toh? Nah, kalau memang dia ya pemanggilan kedua masih nggak bisa juga pakai cara saya sendiri. Akan saya gigit dengan cara saya sendiri. Harusnya begitu, bro. Ya. Jadi begitu ya. Mau redup ke mau apa urusan saya, kata Bapak Jokowi ya. Begitu, bro. Pakai cara saya sendiri. Ya, begitu kan? Nah, KPK kok ciut sekarang. Ya. Ngomong apa, Bu? Kalau nggak nyambung orang tulalit mah nggak bakal mudeng, bro. Ngomongin orang yang hilang namanya Kaisang. Kaisang. Ngomong apa? Kita ngomongin masalah antara KPK yang ya melayangkan surat untuk Kaisang. Sudah jelas belum? Sudah. Tadi ada yang bertanya ngomong apa? Nah, ngomong masalah KPK. Kenapa lemah untuk mengajukan yang namanya pemanggilan kepada Kaisang? Udah dengar belum? Nah, begini kalau kebanyakan yang namanya minum jamu sidungu muncul. Ini begitu komennya ya tuh. Apalagi mang ikan ini. Nah, itu efek dari minum yang namanya jamu sidungu muncul. Ya. Gara-gara jamunya sidungu muncul, maka komenannya begitu. Nah, apalagi dia IPA. Kalau kita tolak yang namanya konstitusi yang diamburadul, kita memakan tolak angin ya. Tolak konstitusi hancur, Sido muncul kalau kita ya, dari PT Sido muncul. Nah, kalau yang ini nih yang komen-komen itu dari gara-gara ya kena efek jamunya sidungu muncul. Nah, begitu jadinya, bro. Ya begitu ya. Nah, bono, bro, ya. Sidungu muncul, gara-gara sidungu muncul begitu jadinya. Ya. Kapan Kaisang menjadi ya penyelenggara ya negara? Kapan jadi pejabat publik? Hostnya otak tumpul. Lol. Jangan bilangan otak tumpul. Kamu daya pikirnya lagi jongkok saat ini. Ya bilang otak tumpul segala macam. Amit-amit. Kamu itu jangan terlalu jongkok mikirnya. Ini gratifikasi masalah jet pribadi, bro. Ya, masalah jet. Lah kenapa dia mesti banci gitu loh? Ya kan? Kan biaya cukai udah lolos. Belanjaan nggak disita seperti jemaah haji atau TKI yang lainnya.
Ya, makanya jangan kebanyakan jongkok. Gara-gara si Dungu muncul, jongkok terus jadinya. Manut apa yang diperintahkan mereka? Ya kan? Nusantara Mediacom. Kamu ya, kapan Kaisang jadi penyelenggara? Ya, penyelenggara apa? Ini ada dugaan ya, dugaan yang namanya gratifikasi, yang namanya kamu juga ya, karena kamu pikirannya jongkok, makanya itu komen aja cuma nempel-nempel doang, ya kan? Nah, jadi masalah yang nama jet pribadi kemarin KPK harusnya unjuk taring periksa dong, ya kan? Nah, ya begitu bro. Jangan ngilang, pakai gentle. Orang disuruh klarifikasi, kenapa begitu? Ya kan nggak harus ngilang kan? Apalagi di rumah Besti. Iya, ya jangan yang begitu bro, ya, ya kan? Nah, ibu jadi penyiar sepak bola aja. Saya mau sepak muka kamu aja bro. Kalau udah sepak tendangin itu orang-orang yang berkuasa saat ini itu ya, gila kekuasaan saat itu, ditendangin, disepain satu persatu, itu baru bener. Ya, yeah. Itu baru benar, Mbak. Iya. Nah, KPK jadi lemah, ya kan? Seharusnya kamu dukung dong, ya. Apa ini gratifikasi pajak juga melempem. Satu, yang namanya dana hibah di Jawa Timur juga melempem, nggak dilanjut. Kenapa kok bisa tersumbat semua? Sekarang masalah gratifikasi jet pribadi, ya kan? Nah, ada kaitannya nggak sama yang pajak? Ya kan? Pajak kemarin itu ada seseorang mantunya dari orang pajak, dia komen kami kalau keluar negeri itu di-cover oleh perusahaan, ya kan? Nah, salah satu pengembang perusahaan itu ada Shopee. Ya. Pengembang Shopee itu ada yang namanya artis. Waktu sebelum Agustus datang yang namanya di EKN, diberi hadiah 5 miliar. Kira-kira pemberian 5 miliar itu uang negara atau uang pribadi? Memberikan hadiah buat orang mengatasnamakan uang pribadi sebesar 5 miliar. Ya, jangan bilang otak tumpul, kamu daya pikirnya ya jongkok, jangan kebanyakan jongkok, makanya kelipet jadinya, ya kan? Nah begitu bro, lah nggak bisa lah, kita nggak bisa diam bro, ya. Ya, jadi begitu, kita nggak bisa diam di negara ini. Kenapa kita harus manut begitu aja? Nah sekarang gini, yang diberikan hadiah untuk orang pengembang yang namanya Shopee itu kan suami istri. Pengembang Shopee ini ya, aplikasi Shopee itu ya salah satu orang yang berperan banget di situ ada Raffi Ahmad, ya kan, pengembang Shopee itu. Dia kan dikasih yang namanya hadiah 5 miliar waktu di IKN. Ya kan, waktu di KN dikasih hadiah kan 5 miliar. Apakah hadiah itu cuma-cuma saku pribadi? Karena di saku saya ada 11 triliun. Masih ingat? Di saku saya ada 11 triliun. Keluarin dong, ya. Di saku saya ingat dari situ, makanya ngeri-ngeri gimana gitu ya, ngeri-ngeri gimana gitu masalah orang-orang ini ya. Kok KPK jadi ini, apa gara-gara dikasih uang saku yang 11 triliun itu keluar. Ya itu untuk yang memberikan seorang artis kemarin di IKN itu 5 miliar. Apakah itu uang negara yang dikasihkan atau uang yang ada di saku 11 triliun? Uang di saku saya ada 11 triliun. Di saku saya ya, di saku saya. Masih ingat? Masih ingat nggak? Saya khawatir aja sih, ya khawatir ya. Ada yang muak bro. Keren abis ya. Jadi, jadi ya si artis sudah main. Nah itu saya yang khawatirkan, sebuah hadiah 5 miliar nggak mungkin kocek pribadi dong, ya kan? Atau jangan-jangan yang dikocek di kantong saya ada 11 triliun itu.
Saya ingat dong ada orang yang bicara, di saku saya ada 11 triliun katanya gitu, Bro. Iya, masih ingat itu. Nah, makanya saya tanda tanya buat KPK, kok lempem, ya kan? Di saku saya ada 11 triliun. Jangan-jangan yang itu udah dikeluarkan 5 miliar itu buat kasih hadiah yang orang sebelum Agustusan itu. Ya, di yang namanya di IKN. Masih ingat? Ada yang ingat? Coba kalau kamu waras belum bangun ya, udah bangun di sana. Mana tadi orang yang komen tadi? Ya. Mana? Mana yang komen tadi? Hah? Mana? Ayo. Komen dong. Masih ingat kan? Di saku saya ada 11 triliun. Di sakunya. Sumarni, selamat malam. Di sakunya, Bro, sakunya. Di saku saya ada 11 triliun. 11.000 triliun ya. 11.000 triliun ya. Iya. Iya. Masih banyak berarti, Bro. Kalau 5 miliar itu mah cuma si Iprit kan. Ya, di saku saya ada 11.000 triliun loh. Iya, masih ingat nggak? Mana tadi? Mana tadi yang komen? Mana? Yang bilang tadi apa namanya? Muak segala macam, mana? Ah, nggak bakal insaf lah. Kamu tuh harus simak ya, harus banyak-banyak komen. Di saku saya ada 11.000 triliun. Masih ingat? Itu kata siapa sih? Kata Mulyono bukan? Ya. Ya kan? Ya enggak? Ya kata si Mulyono kan. Berapa kali yang masih ingat? Ya. Di saku saya ada 11.000 triliun loh. Ya wajar lah kalau yang di sana itu KPK jadi lempem ya. Yang di IKN kemarin dikasih 5 miliar itu belum ada apa-apanya dari 11.000 triliun ya kan. Begitu. Masih ingat? Ya. Kan cuma tulisan dari mana tulisan? Ya kan? Tulisan dari mana? Coba bentuk tulisannya seperti apa? 11.000 triliun ada di saku saya. Iya, salah nggak saya? Kalau kalian pendengarannya masih sehat, ingatannya masih sehat, pasti masih ingat dong. Di saku saya masih ada ya 11.000 triliun. Saku saya, ya begitu kan. Aduh, Besti ya, akunnya Besti. Ih, panas meledak ya. 11 triliun. Nah, bukan 11 triliun, 11.000 triliun di saku saya. Ya begitu kan. Saya masih ingat banget begitu, Bro. Masih ingat saya kalau yang itu ya. Ya lanjut, ya biarkan mereka itu ya. Meledak, pala lo meledak ya kebalik lah. Kalau pala gua mah santai-santai aja, makanya saya tahu, saya bilang kan, kamu masih ingat nggak ya dana hibah mampet ya, apa jangan-jangan disumpel sama yang namanya 11.000 triliun karena dulu ada Pinocchio kalau nggak salah, Pinocchio dulu zaman bahela. Zaman bahela dulu ada orang sejenis Pinocchio zaman dulu ya, zaman dulu kalah ya. Katanya gini nih, zaman dulu kalah. Ya, zaman dulu kalah ini ada cerita. Katanya gini, di saku saya ada 11.000 triliun. Nah, itu zaman kayu. Zamannya kayu dulu, Bro. Zamannya kayu. Ya masih mebel. Zamannya Pinocchio dulu. Ya, Besti. Halo Besti, ya kamu simak. Itu masih zamannya bukan zaman Mulyono, salah, bukan zaman Mulyono. Kalau zaman Mulyono itu ya zaman lompat-lompat macam pocong itu, ya. Ya, siapa yang bisa dukung proyek, ya kan itu yang dapat bagian, itu yang bisa jadi ketum. Itu kalau zamannya Mulyono. Begitu, ya bisa kudeta, ya bisa disingkirkan jadi ketum, ya bisa dibeli ketumnya, itu baru pro yang namanya Mulyono itu. Kalau itu mah itu cerita masa lampau.
Ya, itu masalah orang masih Pinocchio zaman dulu, zaman tukang kayu, zaman kayu, ya. Ya zaman kayu dulu, kata dia gini ya, di saku saya ada 11.000 triliun. Maka kemarin ada cerita baru waktu di IKN, ya. Waktu di IKN ada artis dikasih hadiah 5 miliar. Berarti belum ada apa-apanya dari 11.000 triliun. Ya kan? Iya. Ya dari 11.000 triliun itu belum ada apa-apanya 5 miliar itu, Bro. Ya. Siapa? Ada raja apa? Raja apa? Raja apa? Maaf, Bu, ya. Orang Indonesia yang punya apa? Kamu komen apa? 11.000 triliun di saku saya. Masih ada. Udah kalau yang dia mah ya, udah tahu ya. Iya, kalau saya sih seingat saya itu masih zaman cerita zaman baheula. Iya kan? Belum zamannya Mulyono, belum. Belum, Bro, belum. Ingat ya, Besti, ya. Belum. Serut, ya, serut. Belum zamannya Mulyono, belum. Masih zaman Pinocchio dulu, ya. Kata zamannya Pinocchio dulu ada seseorang bilang begini. Di saku saya ada 11.000 triliun. Itu di saku saya. Ya kan? Ya. Yang ngomong itu orang yang pro yang habis minum apa? Jamu si dungu muncul. Iya. Pantesan efek dari itu ya Pinocchio dulu makan yang namanya minum yang namanya jamu si dungu muncul. Pantesan di saku saya ada 11.000 triliun katanya kan. Gitu, Bro. Ya, begitu.